Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah al-Haddad wa ila ruhi Muhammad Muhammad wa ila arwah awliya ila masharif al-ardi ila magharibiha aynama kana halal arwah min masharif al-ardi ila magharibiha wa ila arwah walidina ajdadina wa jaddatina amalina amalina aqwalina qalatina wa ila arwah walidina wa walidikum wa amalina wa walidikum ajma'in wa ila arwah man amal hadha al-masjid wa man taqaddasa an Allah yatabassam rahmah إنما تذكرنا بعد حسناتهم وحسن إجابهم ونفعنا بهم يجب علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين وبما فتح علينا فتوح العالمين فتوح المطلق فتوح المبين مما يرزقنا علما نافعا وخيرا خيرا عملا متقبلا مما يحفظنا يحفظ وكالنا يحفظ أصحابنا من ذكر الله ومن الأمراض ومن الجنون ومن ذكر البلاء والوباء والمصيبة وفيها وقديها تكفيها وتوحيدها والأعمار بشهادة وعافية على هذه النية وصول النية الصالحة وإلى حفظ الجنة ومنفعتنا من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وشكره. Kita sama-sama akan mengkaji kitab Sabilun bil I'tikaf karya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Sabil itu artinya jalan. Li itu untuk al-i'tikaf itu namanya perenungan. Artinya perenungan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman pertama, halaman 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Disebut haula. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah disebut basmalah. Alhamdulillah disebut hamdalah. Kalau la haula wala quwwata illa billah, haula disebut haula. Nah, alhamdulillah al-wahidul qahhar. Kitab ini dimulai nanti ada juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Biasa ulama salaf pendahulu yang saleh, mereka memulai kitab biasanya dengan 3 mazhab. Yang pertama bismillah, kedua hamdalah, ketiga salawat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita melihat kitab-kitab mereka, hampir semua kitab mereka dimulai dengan 3 hal ini. Tidak pernah ditinggalkan. Basmalah, hamdalah, salawat kepada Rasulullah SAW. Sebab di dalam hadis mereka mengikuti hadis Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kullu amrin dibaligh la yubda bi bismillah wa fi riwayah bil hamdalah wa fi riwayah bis salam ala nabi." Bahwa aqaq wa fi riwayah bahwa ajdam wa fi riwayah bahwa abtar. Ada 3 riwayat. Yang pertama, riwayat pertama, segala perkara yang dipentingkan agama. Amrin dibal itu perkara yang dipentingkan agama. Perkara yang dipentingkan agama seperti bacaan kitab ini, menulis kitab itu dipentingkan di dalam agama. Dalam riwayat perkara yang dipentingkan
di dalam agama tidak dimulai dengan basmalah, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Di riwayat yang lain tidak dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan ini yang paling kuat. Riwayatnya tidak dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Di riwayat yang lain lagi tidak dimulai dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, fahuwa aqta, maka perbuatan tadi menjadi terputus seperti terputusnya tangan. Aqta itu seperti terputusnya tangan. Di riwayat yang lain bukan aqta, tapi abtar. Abtar itu artinya mandul. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar artinya itu ada di dalam surat Al-Kautsar. Waktu Rasulullah SAW masih tawaf di Ka'bah, ada satu pendatang ke Mekah melihat Nabi Muhammad SAW sedang tawaf, tanya kepada salah satu pemuka Quraisy namanya As bin Wa'il. Dia tanya, "Man huwa? Siapa orang yang sedang tawaf itu?" Kata As bin Wa'il, "Dzaka rajulun abtar." Yang sedang tawaf itu laki-laki yang mandul, karena dia benci kepada Rasulullah SAW. Laki-laki yang mandul. Nabi itu disebut laki-laki yang mandul karena dia punya anak laki. Anak lakinya Nabi ada berapa? Ada 3, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Anak-anaknya Nabi dari istrinya yang bernama Khadijah 6. Yang satu Ibrahim dari Maria dan Tiga. Ibrahim itu lahir setelah Nabi hijrah ke Madinah. Anak lakinya Nabi waktu di Mekah lahir namanya Qasim. Yang kedua namanya Abdullah, lahir umurnya baru beberapa bulan, dalam riwayat setahun 2 tahun meninggal. Jadi Nabi setiap punya anak laki meninggal, punya anak laki meninggal. Padahal orang Arab di masa itu bukan cuma orang Arab, orang sampai sekarang kan kebanggaannya kalau punya anak laki. Tapi anak laki-lakinya Nabi meninggal. Akhirnya Nabi ini dijuluki Abtar oleh As bin Wa'il karena orang keturunan itu dari anak laki-laki. Kalau anaknya perempuan semua, keturunannya terputus. Padahal ada hikmahnya. Kenapa Nabi itu anak laki-lakinya mati semuanya? Supaya orang tidak punya asumsi, tidak punya dugaan bahwa Nabi Muhammad itu akan dilanjutkan kenabiannya oleh anaknya. Kalau dia punya anak laki, nanti ada orang menyangka, punya dugaan anak laki-lakinya ini melanjutkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Makanya anak laki-lakinya putus, wafat semuanya. Tinggal anak perempuannya saja. Anak perempuannya Kalsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah. Ummu Kalsum dan Ruqayyah nikah sama Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman dijuluki Dzul-Nurain, orang yang punya 2 cahaya. Mengapa dijuluki Dzul-Nurain? Karena dia menikahi 2 putri Nabi Muhammad SAW, Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Tadi dua-duanya dinikahi oleh Sayyidina Utsman, wafat. Kata Rasulullah SAW, setelah anak putrinya yang kedua itu wafat, dinikahi Sayyidina Utsman, dari Mukaltum dinikahi wafat. Ruqayyah dinikahi juga wafat. Kata Nabi, kalau aku masih punya anak perempuan lagi, semuanya akan aku nikahkan ke Utsman bin Affan. Walaupun mati semua anakku, aku nikahkan ke Utsman bin Affan. Karena cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Zainab ada ceritanya panjang ya. Kalau Sayyidah Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi putri Nabi, 2 putri Nabi dinikah dengan khalifah ketiga. Khalifah itu, ini keajaiban ya, sunatullah.
Khalifah ketiga dan keempat menantunya Nabi Muhammad SAW. Khalifah pertama dan kedua mertuanya Nabi Muhammad SAW. Nabi nikah sama putrinya Abu Bakar Aisyah, nikah sama putrinya Umar bin Khattab Hafsah. Jadi khalifah pertama, kedua mertuanya Nabi Muhammad, khalifah ketiga dan keempat menantunya Nabi Muhammad SAW. Semua anak-anak Nabi Muhammad SAW semuanya wafat di masa hidupnya Nabi kecuali Fatimah. Jadi 6 anaknya itu yang mengumpulkan Nabi sendiri, kecuali Fatimah. Makanya waktu Nabi mendekati wafatnya, Fatimah Zahra ini mendekati Rasulullah SAW, nangis dia. Nangis. Saudaranya semua sudah wafat. Ibunya sudah wafat. Ibu kandungnya maksudnya sudah wafat. Ini sekarang ayahnya mau meninggalkan dia nangis. Kemudian waktu Sayyidah Fatimah menangis, Nabi mendekatkan bibirnya ke telinganya Fatimah, dibisiki sesuatu. Pertama, Nabi membisiki sesuatu, nangis Sayyidah Fatimah. Kemudian dibisiki lagi oleh Rasulullah SAW, tawa. Sayyidah Aisyah waktu itu ada di situ, istrinya Nabi Aisyah. Nabi kan wafatnya di rumahnya Aisyah. Bulannya Nabi sekarang yang ada di Madinah itu rumahnya Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah yang melihat peristiwa itu, aku baru tahu sekali ini ada orang dari nangis berubah ketawa seperti itu. Habis nangis tahu-tahu ketawa. Setelah Nabi wafat, Nabi sudah dikuburkan, Sayyidah Aisyah itu memanggil Fatimah. Fatimah, apa yang dibisikkan Nabi? Aku ini penasaran. Kok bisa-bisanya kamu habis menangis terus kamu ketawa? Apa yang dibisikkan Nabi kepadamu? Kata Sayyidah Fatimah, yang pertama Nabi Muhammad SAW membisikkan kepadaku bahwa aku adalah orang yang pertama dia akan wafat. Pertama kali dia membisikkan kepadaku bahwa dia sudah mendekati ajal. Itu yang menjadikan aku menangis. Kemudian bisikan yang kedua, dia berkata kepadaku, kira-kira apa kalau bisikan yang menjadikan kita gembira? Yang bisikan gembira kalau kita besok kamu dapat undian, itu kita ketawa ya. Besok kamu dapat harta, kita ketawa. Tapi Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah ini yang menjadikan dia tertawa, kamu adalah keluargaku yang pertama kali menyusul kematian. Kalau kita selimutan di rumah kita ya, kalau bisikan itu, kamu adalah pertama kali dari keluarga saya yang menyusul kematian. Benar, dalam riwayat 6 bulan setelah wafatnya Nabi, 6 bulan setelah wafatnya Nabi, wafatlah Sayyidah Fatimah Zahra. Nah ini kita bicara tadi karena Nabi disebut mandul gitu ya. Waktu dituduh dari rajulun aftar, turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tayna al-kautsar, kami Allah telah memberikan kepadamu telaga Kautsar. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan artinya Kautsar itu bukan telaga Kautsar, tapi Kautsar itu akar katanya dari katir. Katir itu artinya banyak. Kautsar itu kalau dalam ilmu nahwu sighah muntahal jumu'. Kautsar itu katir banyak, tapi kalau Kautsar melimpah, bukan cuma banyak, tapi melimpah. Sebagian ahli tafsir seperti yang disebutkan dalam Hasyiah Jalalain As-Sawi disebutkan ada yang memaknai makna Kautsar itu bukan telaga Kautsar, tapi keturunan yang melimpah. Nah itu berkaitan dengan konteks diturunkan ayat itu. Nabi dituduh mandul, kemudian Allah menurunkan ayat Inna a'tayna Kautsar.
kami telah memberikan kepadamu hai Muhammad keturunan yang melimpah. Ditutup ayatnya, inna syani'aka huwal abtar. Yang menuduhmu mandul itu dia sendiri yang mandul, kata Allah. Dia itulah yang keturunannya terputus. Kalau engkau hai Muhammad, kami telah berikan kepadamu keturunan yang melimpah. Dari mana keturunan Nabi? Anak laki-lakinya wafat semua dari Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, nanti mungkin akan kita bahas sedikit itu ya, keturunan Nabi. Tapi tidak sekarang, karena nanti bisa habis waktu. Kemudian makna yang ketiga adalah azdam. Azdam itu penyakit kusta. Merah, kalau kena virus itu, kusta itu, persendian kita ini nanti setiap persendian tangan akan merah-merah, kemudian akan menjadi hitam, kemudian rontok. Setiap persendian ini rontok satu persatu, namanya penyakit kusta. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala penyakit lahir dan batin. Jadi wabah itu bukan cuma baru sekarang ini adanya, sudah dari dulu ada masa. Wabah itu melanda dunia dari zamannya Nabi Muhammad SAW, dari sebelumnya Nabi Muhammad SAW, wabah itu pernah melanda dari generasi ke generasi, dan kita memohon kepada Allah supaya segera mengangkat wabah COVID ini. Apa maksudnya? Orang yang tidak memulai basmalah, memulai kegiatan yang dipentingkan agama dengan basmalah atau hamdalah atau sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya terputus atau mandul atau kusta? Maksudnya qalilul barakah. Orang yang tidak memulai pekerjaannya dengan membaca basmalah atau hamdalah atau sholawat kepada Rasulullah SAW, maka keberkahan pekerjaan tadi akan sedikit. Itu makanya kita lihat kitab-kitab orang terdahulu ini ditulis sekitar 400 tahun yang lalu. Kitab ini ditulis sekitar 400 tahun yang lalu atau mungkin lebih. Tapi sampai detik ini kita masih bisa merasakan manfaatnya. Bukan cuma kita, di negara-negara lain diterjemahkan di dalam berbagai bahasa dan bisa menjadi penuntun manusia di banyak generasi dari kegelapan zaman. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ini tidak usah saya bahas panjang-panjang ya, supaya segera masuk ke kitabnya. Subhanaka, Maha Suci Engkau, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Ini ucapannya para malaikat. Waktu Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu heran kenapa Allah mau menciptakan Adam. Allah kemudian menciptakan Adam. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Kemudian kami ajarkan kepada Adam itu semua nama-nama. Semua nama diajarkan kepada Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma 'aradahum 'alal malaikat. Kemudian aku sodorkan kata Allah Adam itu kepada malaikat, didemonstrasikan ya. Karena malaikat itu heran kalau Allah mau menciptakan manusia yang nanti akan berbuat kerusakan, mencecerkan darah, padahal tidak semua manusia seperti itu. Ini contohnya Adam ya. Kenapa mau dijadikan khalifah? Disodorkan kepada malaikat. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, "Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum ta'lamun." Malaikat, kamu heran kenapa aku memuliakan Adam ini, aku jadikan khalifah. Sekarang aku tantang kalian dengan Adam. Malaikat-malaikat semua dikumpulkan. Sebutkan nama-nama ini. Allah menunjukkan benda-benda, malaikat disuruh menyebutkan namanya.
Malaikat kalau nggak diajari nggak tahu. Kita juga kalau tidak diajari oleh Allah juga nggak tahu. Nah, kemudian mereka mengatakan Subhanallah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka mengatakan, Maha suci Engkau wahai Allah. La ilma lana, kami tidak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali ilmu-ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Kalau Kau tidak mengajarkan, ya kami tidak tahu dan saya ikut. Berarti apa kelebihan Adam dibanding malaikat? Ilmu. Jadi manusia kalau tidak punya ilmu, tidak ada kelebihannya. Nah, ilmu itu sangat penting sekali. Tapi yang dituju, yang dimaksud bukan sekedar ilmu, itu bukan sekedar informasi saja. Tapi yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Keutamaannya orang berilmu. Ya, disebutkan di ayat itu, ketika malaikat tidak bisa menjawab, lalu Allah memerintahkan Adam, dan Adam menyebutkan satu persatu nama itu, nama yang dituju oleh Allah. Lalu Allah memerintahkan seluruh malaikat sujud kepada Adam yang berilmu. Sujud semua malaikat. Sujudnya karena apa? Ilmu. Jadi manusia kalau berilmu, dia berharga di mata alam semesta, karena yang memuliakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dimaksud ilmu itu saya sebut tadi bukan cuma sekedar informasi, bukan cuma segudang informasi saja, tapi ilmu yang menjadikan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang orang yang berilmu itu ya. Makanya di ayat disebutkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ulama itu siapa? Ulama itu jamak dari alim. Alim itu artinya orang berilmu. Siapa orang berilmu itu? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang disebut ulama itu orang yang punya informasi dengan pemahaman yang benar dan menjadikan dirinya itu tunduk takut kepada Allah. Ciri-cirinya kalau mau berbicara hati-hati. Orang kalau mau berbicara hati-hati berarti tidak banyak ngomong. Karena dia setiap mau bicara hati-hati. Pikir dulu kalau mau bicara. Kalau mau bertindak hati-hati. Dia takut menghakimi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kanan kirinya ada makhluk Allah. Dia takut menghakimi, main hakim, kafir, syirik, neraka. Nah, ini orang tidak punya akal nih. Ini ciri-ciri orang bukan ulama, karena tidak takut. Ciri-cirinya ulama, dia tidak gampang-gampang menstempel orang. Bahkan dia tidak berani menghina makanan dari dia. Cuaca tidak dihina. Kalau kita kan panas minta hujan, hujan minta panas. Panas ini cuaca kan panas luar biasa. Dikasih hujan, berjam segini sudah hujan. Panas salah, hujan salah. Makanan kita caci, pakaian kita caci, banyak ngeluhnya ya. Nabi Muhammad SAW ini semua dipuji. Dikasih makanan, pulang dari masjid lapar lagi subuh-subuh ini ya. Tanya sama istrinya, ada makanan enggak? Kata istrinya, tidak ada yang bisa dimakan kecuali cuma ini, gandum sama cuka. Kalau kita kira-kira gimana? Wah, berutuh sampai sore kita ini ya. Kita kira-kira pulang dari masjid, habis sholat subuh, lapar, terus minta makan cuma disediain nasi putih sama cuka ya. Marah-marah kita pasti. Makannya sambil nunggu, makan apa nih? Makan cuma nasi putih sama cuka, ngomel terus. Tapi Rasulullah waktu disediakan oleh istrinya cuma ini ya Rasulullah, gandum sama cuka. Bawa sini ya Rasulullah. Diletakkan, dicampur oleh Nabi gandum dengan cukanya ini, sambil Nabi mengucapkan ni'mal idam al-khal.
sebaik-baik lauk itu cuma ini katanya. Ini sebaik-baik lauk. Luar biasa. Cuka itu sama Rasulullah dipuji. Ini menunjukkan orang yang berakhlak. Nabi Muhammad SAW ini berakhlak. Nah kita anjing kita caci, babi kita caci, kambing kita caci, macet kita caci, mobil kita caci, orang klakson kita caci, orang masang sen ke kanan kita, ini orang yang punya akal. Semua di jalan dari rumah sampai masjid ini cacian semuanya, kerutuan semuanya, macet salah, lancar juga salah. Jalan halus salah, gerunjal juga enggak, bergelombang juga salah, semua salah. Nah mulai sekarang jadi orang yang banyak bersyukur. Kalau banyak bersyukur tidak banyak mencaci. Kalau tidak banyak mencaci tidak mudah menghakimi orang. Jangan mudah menghakimi orang. Semua makhluk Allah walaupun penyembah berhala, walaupun pakai sawit besarnya satu badan, dia itu masih ciptaannya siapa? Allah. Dia masih punya hak kan? Hidup di muka bumi. Allah saja tetap kasih makan dia, kita mungkin dia mati. Ya kan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak usah ngasih mati orang. Urusan kita sama siapa? Ini loh diri kita sendiri. Ada yang berani menjamin Islamnya sampai mati kan? Bisa jadi orang yang non-muslim itu sebelum mati masuk Islam. Bisa jadi. Kita yang Islam ini tidak tahu Islamnya sampai mati atau tidak. Mudah-mudahan diteguhkan iman di dalam dada kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya la haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah al-wahidil qahhar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wahid al-qahhar. Dia adalah zat yang maha esa. Al-wahid. Maksudnya wahid, esa pada zatnya, pada sifat-sifatnya, pada kehendaknya. Alhamdulillah tidak saya bahas. Alhamdulillah, bismillah tidak saya bahas karena sudah sering kita ulang untuk menyingkat waktu supaya kita bisa masuk ke bab. Ini soalnya baru mukadimah. Al-wahid, zat yang maha esa, maksudnya esa pada kehendaknya, esa pada zatnya. Satu zat Allah, tidak ada dua. Esa pada kehendaknya, titahnya Allah itu cuma satu. Tidak ada yang bisa berkehendak yang kehendaknya sama dengan Tuhan. Tidak ada. Anta turid, ana urid, wallah yaf'al ma yurid. Kamu diberi kehendak oleh Allah, kamu bisa berkehendak, saya juga bisa berkehendak, tapi yang jalan hanya kehendaknya Allah. Kehendak kita ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala esa pada sifat-sifatnya. Tidak ada selain Allah yang memiliki sifat seperti Allah. Nah, itu disebutkan di dalam ayat. Nabi Muhammad disebut oleh Allah Raufur Rahim. Nabi Muhammad ini diberi sifat oleh Allah Raufur Rahim. Dalam surat apa? At-Taubah. Sebelum ayat terakhir Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, sifatnya apa? Sifatnya Allah. Dia Muhammad SAW itu terhadap orang-orang yang beriman rauf rahim. Rauf belas kasih dan penyayang. Nabi Muhammad itu punya sifat belas kasih dan penyayang. Makanya sifatnya Nabi Muhammad disebut Raufur Rahim itu hanya pantulan dari Rauf Rahimnya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada hakikatnya yang Rauf dan Rahim itu adalah Allah. Nabi Muhammad itu hanya pengejawantahan Rauf Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya, Allah itu Maha Penyayang, Rahim terhadap anak bayi. Rahim Allah menyayangi anak bayi. Ibu rahim gak terhadap anaknya? Ibu itu sayang kepada anaknya. Berarti sifatnya Allah ada zat lain yang beli. Oh salah. Sayangnya ibu kepada anaknya itu bentuk sayangnya Allah kepada anak kecil tadi. Karena Allah itu sayang kepada anak kecil tadi, Allah itu menjadikan ibu untuk anak kecil tadi. Tapi pada hakikatnya yang sayang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang murni itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika orang memberikan kepada kita hadiah. Terima kasih lah. Terima kasih. Tapi kemudian yang wajib kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Loh, orang itu baik berarti dia dermawan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga punya sifat al-jud yang maha dermawan. Dermawannya orang itu bentuk kedermawanan Allah kepada dirinya. Karena Allah dermawan kepadamu, maka Allah mendatangkan pembeli ke tokomu, mendatangkan orang tanpa diundang kalau masuk memberi hadiah. Itu bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia esa juga di sifat-sifatnya. Tidak ada duanya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qahhar yang maha menundukkan, maha memaksa. Sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah tidak ada yang bisa menolaknya. Jadi Allah itu maha memaksa, menundukkan. Kamu kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mati, kamu tidak bisa melakukan apa-apa lagi. La yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa memajukannya sedetik, tidak bisa mengakhirkannya sedetik. Al-Qahhar, waktu habis selesai. Salah satu bentuk Al-Qahhar ini wabah Covid ini. Siapa yang bisa menanggulangi? Kalau Allah sudah menakdirkan ini tersebar, tidak ada yang bisa menolak. Makanya di dalam sebuah riwayat disebutkan, andai kata seluruh manusia dan jin berkumpul, seluruh manusia dan jin berkumpul, jumlahnya ada berapa ya? Yang pintar-pintar, profesornya yang kuat-kuat dikumpulkan kuat untuk memberi satu setitik manfaat kepada seseorang yang Allah tidak mengizinkan itu, maka mereka semua tidak ada yang sanggup memberikan manfaat. Andai kata seluruh manusia dan jin berkumpul untuk memberikan madarat, mencelakai satu orang yang ditentukan oleh Allah tidak bisa dicelakai, maka setitik pun mereka tidak bisa mencelakai. Karena semua hidup ini semua ditundukkan oleh Allah SWT. Salah satu wujud ketundukan alam semesta ini, matahari, bulan, malaikat, binatang ditundukkan oleh Allah SWT. Dan manusia itu pada hakikatnya ditundukkan, tapi Allah memberi ujian kepada manusia, dilonggarkan seakan-akan dia itu bisa memilih untuk hidupnya. Padahal dia tetap tidak bisa memilih. Itu ujian bagi manusia, dia masih ingat kepada Allah atau tidak. Orang yang tidak punya keyakinan dari asma Allah Al-Qahhar, dia akan merasa dirinya hebat, dia sendiri yang menentukan nasibnya. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu
memiliki akidah manusia itu diberi kebebasan oleh Allah untuk berikhtiar, tapi ikhtiar manusia di bawah kehendak keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu orang yang datang ke Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq ini wali besar, ulama besar, salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Ja'far As-Shadiq ini salah satu gurunya Imam Hanafi. Salah satu gurunya Imam Hanafi ini Ja'far As-Shadiq. Ada satu orang datang, dia bilang ke Imam Ja'far As-Shadiq, "Wahai Ja'far As-Shadiq, wahai Imam Ja'far As-Shadiq, bukankah kita yang menentukan nasib kita sendiri? Allah cuma memberi jalan." Karena ada orang punya keyakinan seperti itu. Allah ini cuma memberi jalan, yang menentukan nasib itu kita sendiri. Kalau kita pilih jalan A, ya sudah, hidup kita nanti menuju ke jalan A. Kalau kita pilih jalan B, hidup kita nanti menuju ke jalan B. Kita sendiri yang menentukan nasib. Jawabnya Imam Ja'far As-Shadiq ini simpel. Kalau memang engkau menentukan nasibmu sendiri, kenapa engkau harus berdoa memohon kepada Allah? Kenapa kita berdoa? Karena kita tidak memegang nasib kita. Kita berdoa husnul khatimah. Husnul khatimah. Kenapa? Karena kita nggak tahu mati kita di mana. Kalau kita nggak tahu mati kita di mana, bagaimana kita disebut menentukan nasib kita sendiri? Pertama itu. Kedua, orang yang buruk, maling. Kalau kita tahu isi hatinya, dia itu nggak mau jadi maling. Tidak ada maling bahagia jadi maling itu tidak. Pasti di hati kecilnya ada rasa pengakuan di hati kecilnya bahwa perbuatan dia itu salah. Tapi dia belum bisa selesai dari perbuatan salahnya. Gak usah jauh-jauh maling. Semua yang duduk di ruangan ini pasti punya keburukan, yang tahu dirinya sendiri. Yang sampai detik ini belum bisa menuntaskan keburukan ini. Berusaha tergelincir lagi. Kalau ditanya, kamu mau melakukan keburukan? Ya tidak mau, enggak. Ya sudah tidak mau. Kalau kamu menentukan nasib, itu harusnya kalau tidak mau ya sudah tinggal selesai. Tapi karena bukan kita yang menentukan nasib kita, itu ujian namanya. Nah, kenapa Allah masih menjadikan kita seperti itu? Kalau kita belum sungguh-sungguh usahanya, oleh Allah tidak diberi perubahan di dalam hidup kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini dipakai ayat ini. Oh, berarti itu manusia yang menentukan. Ini kamu tidak pernah baca ayat dengan benar. Kalimat awalnya saja, innallaha la yughayyiru. Allah tidak akan merubah. Berarti yang berubah apa? Hatta yughayyiru bi anfusihim, sampai mereka mau merubah dirinya. Jadi manusia itu mau merubah dirinya, itu dia tidak bisa merubah dirinya. Allah akan merubah kalau manusia itu punya keinginan berubah. Keinginan itu maksudnya kesungguhan di dalam hati bahwa dia ingin berubah menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan pertolongannya. Manusia waktu itu berubah. Kalau Allah menghendaki perubahan pada diri seseorang, nanti orang ini akan mudah melakukan hal-hal yang dia tuju. Akan mudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita berubah ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz Al-Ghaffar, Dia yang Maha Perkasa dan Dia yang Maha Mengampuni. Diselipkan Al-Ghaffar setelah Al-Aziz supaya orang yang membaca itu gak ketakutan. Al-Aziz yang Maha Perkasa. Kita disentil sama Allah bisa mati. Tapi kemudian ada
Sifat berikutnya Al-Ghaffar, tapi dia maha mengampuni. Al-Aziz, maha perkasa. Kalau tidak mengampuni, kita semua sudah habis. Baru salah sedikit langsung turun azab dari langit gitu. Tapi kalimat berikutnya Al-Ghaffar, santai. Walaupun dia maha perkasa, tapi dia itu maha pengampun, luar biasa. Ghaffar itu ghafur. Ghafur itu bukan cuma ghafir. Kalau ghafir itu artinya yang mengampuni. Tapi kalau ada ghaffar itu yang artinya kalau diterjemahkan yang kelewat batas dalam mengampuni. Kalau orang terjemahan lepasnya pol-polan, ya. Pol-polan ampunannya, ya. Kelewat batas dalam mengampuni. Allah SWT. Lewat batas. Nah kita ini salahnya seberapa? Sehari ini saja dari pagi sampai sekarang berapa dosa yang naik ke langit? Kalau Allah itu bukan zat yang maha pengampun, sudah jadi abu kita ya. Sudah bisa ngecil kita ini sekarang. Atau kalau Allah SWT tidak maha pengampun, kemudian kalau kamu berbuat dosa sehari, jatah oksigen kamu dikurangi 10%. Belum sampai sore sudah habis oksigen kita. Tapi kita dosa ya tetap oksigennya makan dikasih oleh Allah SWT, dan Allah SWT maha pengampun. Mudabbirul umur. Makanya Al-Quran, kalau kita mungkin tidak bisa menyelami ya makna nama-nama ini, tidak sekedar ditulis begitu saja, tapi disusunnya ini ada hikmah. Karena yang menyusun kata-kata ini orang yang mencapai ma'rifatullah. Ini semua ada hikmahnya, ada maknanya. Sama seperti Al-Quran dimulai dengan satu ayat Al-Quran yang mirip dengan ini. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kalau orang yang paham seluk-beluknya bahasa ayat ini bisa gerung-gerung dia nangis. Allah yang maha perkasa, maha kuat, pencipta manusia itu, dia mengatakan ya ayyuhal insan, hai manusia, ma gharraka, apa yang menjadikan kamu itu tertipu dariku? Kok kamu milih selain aku? Padahal aku ini yang mencukupi kamu, kok kamu milih selain aku? Ma gharraka, apa yang menipumu? Birabbika, dengan Tuhanmu. Tapi setelah itu dikasih sifatnya Al-Karim, yang maha kuat. Allah ini marah tapi masih tetap sayang. Kalau tidak ada kata-kata karim, ada wali baca itu bisa mati langsung. Tidak kuat, dataran. Kalau kita mau baca ayat seksa saja santai kita ya. Tapi kalau ada aulia, orang-orang yang hatinya sudah terkait dengan Allah SWT, baca Al-Quran ini susunan kata perkatanya ada maknanya. Birabbika Al-Karim, ada harapan hati. Ketika baca nama Al-Karim ini ada siraman. Untung marahnya tidak kebetulan. Marah tapi masih populer. Al-Quran dimulai ayat pertama di Al-Quran Bismillah, dengan nama Allah Al-Mustaqim bijami'il kamal, dan yang maha sempurna, menguasai segala-galanya. Hidup kita ada di tangannya. Sifatnya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau sifatnya diganti Al-Jabbar Al-Qahhar, kita tidak berani baca Al-Quran. Tapi yang menjadikan kita ini berani mendekat kepada Allah, walaupun banyak dosa, kita berani mendekat kepada Allah. Kita kalau maling lihat polisi, berani dekat tidak? Tidak berani kan? Takut kita, walaupun polisinya tidak tahu. Dengan polisi saja, ada polisi lewat, kita sudah menunggu. Takut. Karena tahu
Kita ini salah, punya dosa banyak. Kita punya dosa segunung, mendekat kepada Allah, takut tidak? Tidak takut ya. Kok bisa sama polisi kamu takut? Kepada Allah kamu tidak takut? Karena Allah itu terlalu pemurah, penyayang. Makanya sampai ada ungkapan, zat yang terlalu pemurah dan pemaaf itu biasanya dikurang ajar. Jadi kalau kamu jadi orang pemaaf, itu biasanya orang menyepelekan kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah banyak dosanya seperti ini, kita masih berani, tidak malu lagi dekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad juga begitu. Itu makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar." Itu kan asbabul wurud hadis itu. Rasulullah itu sedang duduk, ada kaum wanita di sebelahnya Nabi. Mereka ini berani berbicara depan Rasulullah SAW. Bicara banyak dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang Sayyidina Umar. Waktu datang Sayyidina Umar, diam semuanya, takut. Diam semuanya. Rasulullah tersenyum. Kemudian bilang ke Sayyidina Umar, "Ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar." Umar ini tidak lewat satu kampung kecuali setan yang di kampung itu lari ke belakang. Tapi wanita yang tadinya banyak bicara saja, lihat Sayyidina Umar langsung diam. Ada orang mengatakan, ini hadis ini betul atau tidak? Seakan-akan Sayyidina Umar itu lebih utama dari Nabi. Salah. Itu menunjukkan Nabi Muhammad lebih utama dari Sayyidina Umar. Rahmatnya Rasulullah itu lebih besar daripada rahmatnya Sayyidina Umar. Makanya perempuan itu lebih berani ke Nabi Muhammad SAW daripada ke Sayyidina Umar. Padahal kalau perempuan-perempuan itu tahu hakikat kedudukannya, harusnya mereka itu kalau di hadapannya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah itu pemaaf, mereka itu berani kepada Rasulullah SAW. Orang berani mendekat ke Nabi. Yahudi berani menarik salnya Nabi, itu menarik salnya Sayyidina Umar. Takut dia. Salnya Nabi Muhammad itu ditarik sama Yahudi sampai berbekas. Dimaafkan oleh Rasul. Nah itu resiko. Nah kalau kita mau jadi orang penyabar, itu pasti keluar ada orang aneh-aneh nanti kepada kita. Nah jangan kemudian tuh, saya niat baik, kemudian ketemu orang yang membuat saya marah. Kamu mau jadi orang penyabar? Ya, kalau mau jadi orang penyabar ya harus mau jadi orang pemaaf, ya sudah kamu harus menghadapi orang seperti itu. Kadang-kadang yang tidak mengerti harga diri kita itu mana orang-orang yang dekat sama kita. Dan tahu harga diri kita. Ya itu karena resikonya. Allah saja. Kamu kalau mau tahu kamu kurang ajari sama orang, lihat kamu kurang ajar nggak sama orang. Dan dihukum semua karena Allah itu penyabar, pemaaf. Sayyidina Ali juga begitu. Dalam kitab Akhlak Lil Bani disebutkan Sayyidina Ali itu punya pembantu. Dia teriak, pembantunya dipanggil, ya Fulan, ya Fulan. Pembantunya ini kan jawab-jawab. Sampai akhirnya datang Sayyidina Ali. Datang Sayyidina Ali ke kamarnya pembantunya. Dilihat pembantunya masih santai, tiduran. Kata Sayyidina Ali, "Loh, saya teriak-teriak dan dengar kata dia dengar, santai dan dengar kan? Dan kenapa kamu nggak jawab panggilan saya?" Kata pembantunya, malas sebenarnya. Kira-kira kalau terjadi pada diri kita gimana? Langsung kita kasih pesangon aja ya. Kita sapu langsung aja. Ini pembantunya ini dengan santainya tiduran, malas. Padahal Sayyidina Ali itu kalau di medan perang dalam sirah disebutkan pedangnya ini kalau muter kepalanya orang semua terbang. Sekali muter kepalanya orang terbang. Benteng Khaybar itu dari yang bisa menghancurkan pintunya digenggam oleh Sayyidina Ali, dilempar. Benteng loh ya, pintu benteng itu dilempar. Setelah peperangan 70 orang sahabat yang badannya kuat gak bisa angkat.
Ini pembantunya ini sampai males saya sama tiduran. Zainal Ali itu ketawa Zainal Ali. Terus tanya kepada kepada pembantunya, kamu kok berani ngomong gitu kepada saya? Apa jawabannya? Li'annani amintu min ghadabik. Karena aku ini aman dari rasa marah. Kamu tidak pernah marah. Kamu tidak pernah marah orangnya. Nah bagaimana saya tidak seperti ini? Nah itu resiko dari orang sabar. Itu seperti itu ya. Nah orang kalau mau jadi orang sabar pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah menggerutu di dalam hati. Ini orang-orang yang tidak ada yang perhatian kepada saya, tidak bisa menghargai saya. Kamu mau jadi orang sabar? Ya sudah, itu jalani. Kalau tidak itu kan kita tak tahu sabar. Ada orang setiap hari hidupnya di dalam kamar ngaji terus, ngaji 1 tahun di dalam kamar, tidak pernah ketemu orang. Kemudian keluar dia bilang, alhamdulillah saya setahun tak pernah marah. Ya sudah jelas, yang mau di dalam kamar tak pernah marah. Coba di pasar. Itu bukan orang hebat itu ya. Orang kalau mau disepuh seperti emas gitu ya. Kalau mau disepuh harus dibakar. Jadi jangan mengunci diri di kamar. Ketemu orang, ketemu makhluknya Allah supaya kamu tahu kualitas dirimu seperti apa. Kalau baru disentuh orang, matanya menderi, itu kualitasnya masih di bawah gitu ya. Baru naik motor di klakson, masih jauh. Sayyidina Ali Zainal Abidin kakeknya Ja'far Shadiq punya budaknya bawa kenceng besar, isinya air panas. Berat kan itu? Terpleset dia, kenceng yang dibawa itu jatuh menimpa anaknya dia yang paling kecil. Anaknya Ali Zainal Abidin yang paling kecil, mati anaknya. Di depannya Ali Zainal Abidin. Kalau terjadi gimana? Di zaman sekarang penjara 100 tahun mungkin gitu ya. Padahal budak kan nggak salah apa-apa, kepleset dia. Budaknya gemeter, anaknya sendiri, anaknya Ali dan anaknya tuannya nih mati. Waktu lihat Ali Zainal Abidin lihat budaknya lihat Ali Zainal Abidinnya. Tapi budak zaman dulu ini beda. Apa Quran ya? Waktu lihat Ali Zainal Abidin, dia baca ayat wal kadhimin al-ghaib dan orang-orang yang menahan amal. Kadhim itu artinya menahan amal. Wal kadhimin al-ghaib. Budaknya yang bacanya orang-orang yang menahan amalan. Imam Ali dalam berita apa? Saya menahan amalan saya. Anaknya mati ini. Terus dilanjutkan ayatnya sama budaya. Wal 'afina 'anil nas dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Tarik nafas saya. Aku maafkan kesalahan orang lain. Dilanjutkan lagi ayatnya sama budaya itu. Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Tarik nafas saya. Aku merdekakan kamu dari budak. Ini bunuh anaknya malah merdeka di budak. Makanya sabar yang paling kualitasnya paling rendah itu nontok nahan marah, itu sabar yang kualitasnya paling rendah. Tidak sampai keluar di mulut, tapi di dalam lain amarahnya ada. Cuma nggak keluar, itu kamu sudah sabar. Tapi baru level pertama itu. Sampai kepikiran, 2 hari pikiran pusing maknanya, pikir itu. Tapi tidak keluar marahnya, itu sudah sabar itu, bagus. Tapi baru level yang rendah. Level yang di atasnya memaafkan. Kalau memaafkan itu sudah tidak ada salah apa-apa. Level di atasnya lagi memberi hadiah kepada orang yang salah. Nah itu loh deh. Usaha ya, ada orang lempar kita batu, kita doakan. Ya Allah beri hidayah. Itu levelnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilempari batu di Taif sampai berdarah,
yang melempari batu itu didoakan hidayah oleh Nabi Muhammad SAW. Levelnya Sayyidina Husain waktu di Karbala, orang-orang itu prajurit yang di depannya mau membunuh dia. Sayyidina Husain nangis Sayyidina Husain. Ditanya sama adiknya dia namanya Zainab, wahai Husain, kenapa kamu nangis? Kamu sebentar lagi kalau kamu mati kan bareng datuk kamu di surga. Kata Sayyidina Husain, hei Zainab, kamu kan tahu saya tidak punya rasa takut kepada makhluk. Dan kenapa kamu nangis? Saya nangis memikirkan nasib orang-orang itu nanti bagaimana kalau membunuh saya. Saya tidak mau ada orang masuk neraka karena saya. Ini orang mau bunuh dia memikirkan nasib orang yang mau bunuh itu. Nah, ini level yang sangat tinggi. Ya tak heran karena datuknya dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kebagian walaupun setitik kesabaran ini ya. Mudah-mudahan istiqomah. Ini kita selesaikan sedikit aja ya. Wal mugabbirul aqdar, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala ketentuan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kumpulnya kita di tempat ini. Ditentukan waktunya dan ditentukan kadarnya. Sabda Isma Rabbikal A'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara. Ditentukan semua takarannya, ditentukan umur orang, ditentukan berapa jumlah nasi yang masuk ke perut kita, ditentukan oleh Allah. Berapa jumlah air, berapa galon air yang masuk ke perut kita sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki kita semuanya sudah ditentukan. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad di syairnya, la yaqturu hammuk ma qaddir. Kalau kamu sudah tahu semuanya sudah ditentukan oleh Allah, kenapa kamu mesti bingung? Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi busim lak hasilun ladaik. Yang sudah ditentukan oleh Allah untuk orang lain tidak mungkin sampai ke kamu. Kita mau jungkir balik, melek semalam, mikir caranya tidak mungkin sampai ke kita. Karena sama Allah sudah ditentukan untuk simpulan. Walladzi busim lak, dan yang sudah ditentukan untuk kamu hasilun ladaik, pasti akan datang kepadamu walaupun kita merem terus sampai ke kita. La yaqturu hammuk ma qaddir. Ya terus buat apa hidup sumpah? Ada orang lain dapat keuntungan, kita sumpah. Itu kan keuntungan dia. Kita nanti dapat keuntungan yang lain, gak usah was-was. Ini kalau kita gak cepat-cepat nanti disobot sama itu ya. Kalau disobot sama dia, urusannya dia, rezekinya dia. Nanti masih ada rezeki yang lain. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang datang ke Nabi Musa, orang Bani Israil. Hei Musa, membawa jagung satu butir. Ini rezekinya siapa ya? Kata kamu rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Jagung ini mau mengolok-olok Nabi Musa. Rezekinya siapa ya? Nabi Musa kalimullah ya? Tanya sama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini rezekinya ayam yang ada di desa sebelah. Bukan desa ini ya? Di desa sebelah sana. Kepala yang Bani Israil. Wah, lihat ini orang penipu disaksikan ya. Katanya Musa ini, katanya Tuhannya Musa ini rezekinya ayam di desa sebelah ini, lihat disaksikan. Ditelan jagungnya ini. Rezekinya siapa sekarang? Sudah saya telan. Kata Nabi Musa, ya tetap rezekinya ayam di desa sebelah. Mau saya ngasih tahu Allah, mau kamu telan, mau kamu apa? Itu rezekinya ayam di desa sebelah. Nah, mana ini saya telan ya? Turun aja. Ternyata jagungnya ini tidak pernah turun ke perut. Itu dorokan terus. Ditahan-tahan sama Bani Israil ini lama-lama tidak tahan dia. Seperti orang pancingan nih, lihat di sini terus. Nah enak ya, pergi ke dokter. Dokter A, dokter B, dokter C yang ada di desanya, semua menyarankan yang bisa mengobati kamu. Guru saya ada di desa sebelah yang ditunjuk oleh Nabi Musa. Tidak ada dokter lain di selain desa itu, tidak ada. Itu gurunya dokter adanya di desa itu. Jalan dia
Jalan kaki ke desa itu sudah terpaksa. Sampai di depan rumah dokter itu tersedak dia jagungnya keluar dari mulut. Ada ayam datang dimakan. Terus dia asyhadu an la ilaha illallah wa Musa Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Musa utusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua sudah ditentukan oleh Allah. Jadi itu orang Bani Israel tadi cuma kurirnya ayam tadi kantornya jagung di desa sebelah. Mulij an-nahar fil lail wa mulijil lail fil nahar. Ya Allah Subhanahu wa taala, mulij itu yang memasukkan siang ke dalam malam dan memasukkan malam ke dalam siang. Tidak merubah siang jadi malam. Jadi mulij itu masuk perlahan-lahan. Masuk perlahan-lahan. Di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tidak langsung merubah malam jadi siang. Kalau matahari itu seperti lampu ini, pakai saklar atau buta semua. Allah malam dicetak itu mataharinya kuat, langsung terang, langsung orang buta semua dan kuat. Makanya gerhana matahari itu kan yang paling bahaya pas hilang, ya, pas bergeser dari gelap, terang itu yang bisa membuat buta kalau orang lihat. Nah, matahari itu kita kalau tidur baru buka mata, kemudian lampu dinyalakan langsung, pasti kan padahal itu baru cahaya lampu. Bagaimana kalau cahaya matahari? Nah, kuat kita, otak kita tidak kuat langsung menerima cahaya seperti itu. Nah, sama seperti itu, matahari itu makanya dimulai terbit waktu subuh sampai kemudian naik matahari. Malam juga begitu. Kalau matahari total dihilangkan oleh Allah jadi gelap, kita bisa jatuh semuanya. Tapi turunnya pelan-pelan. Lampu kalau pertama kali mati, tidak kelihatan apa-apa kita. Tunggu beberapa setengah menit. Yang tadinya tidak kelihatan jadi kelihatan, walaupun gelap. Sama seperti itu. Makanya mulij al-lail fin nahar, Allah juga memasukkan malam kepada siang. Tafsiratan, semua itu tafsiratan, sebagai perenungan, wa dzikra, peringatan. Untuk siapa? Tidak semua orang bisa mengambil pelajaran. Tafsiratan itu pelajaran, wa dzikra, peringatan. Tapi tidak semua orang bisa mengambil pelajaran dan peringatan. Siapa yang bisa mengambil? Liulil basairi wal absar, orang-orang yang punya pengetahuan dan mengamati. Basair itu bisa juga dari kata basirah. Basirah itu bisa berarti pengetahuan, bisa berarti kecerminan. Wal absar itu mengamati, orang-orang yang mengamati. Orang yang mengamati dan orang-orang yang punya pandangan jernih, dia bisa mengambil pelajaran. Tapi itu hanya sedikit. Sebagian besar manusia tidak ada yang merenungi. Sudah berapa kali matahari terbit dan tenggelam di dalam hidup kita? Pernahkah kita merenungi? Itu kenikmatan yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merenungi cakrawala ini supaya bertambah keyakinan kita kepada Allah, termasuk yang ada di dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita diperintahkan untuk belajar merenungi ciptaan-ciptaan Allah supaya tambah keyakinan kita kepada Allah. Nah, ini dimulai dengan mukadimah yang seperti ini karena sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan bukunya. Buku ini namanya buku perenungan, soalnya Sabilul lil Ittiqa. Makanya memulai nama-nama Allah dengan seperti ini. Nanti kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Panjang umur insyaallah dalam kondisi lebih baik. Saya lebih senang baca sedikit-sedikit seperti ini. Jangan kepingin segera hafal. Kalau saya baca kitab itu senangnya sedikit-sedikit, seperti orang makan sesuatu yang enak.
Makannya kalau cepat-cepat tidak ada rasanya. Ditanya ini rasanya apa? Enak. Enak apa? Kamu tolong semua tidak ada yang dipunya. Nah, kalau makan sesuatu yang enak itu pelan-pelan, sedikit, eman-eman, sayang-sayang kalau segera habis. Rasanya sedikit-sedikit, dicuil sedikit-sedikit makannya. Nah, kalau baca kitab itu seperti itu. Kalau bacanya ngebut, selesai. Apa tadi yang dibaca? Luar biasa. Apa yang dibaca? Tidak tahu tuh perenungannya dan baca Al-Quran juga seperti itu. Kamu baca apa tadi? Tidak tahu. Suratnya namanya apa juga tidak tahu nih. Lebih baik membaca sedikit-sedikit tapi bersatu. Nah, saya lebih suka seperti itu. Kita sedikit-sedikit, jangan kepingin hafal. Maksudnya jangan kepingin hafal, ya kepingin hafal, tapi jangan kepingin segera hafal. Kita mau menikmati kitab ini supaya nanti kita menghatamkan kitab ini, kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita. Semoga pertemuan kita ini menjadi saksi baik kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala nadha asrafna wa tub alaina tawbah نغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودين والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سول بالمصطفى رسول نحظى بكل سول بالمصطفى رسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عداد رشف صحبه والحمد لله في البدء والثناء. Nanti mungkin ada yang mungkin ini doa akhir majlis ini bisa dibagikan. Untuk doa yang kita baca ini doanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, wafat di Masileh, itu di antara guru Habib Ali bin Muhammad Al-Hafi yang menulis Maulid Singkut Duran itu, orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya tadi bisa kita baca walaupun habis sholat bisa dibaca, atau di sepertiga malam. Abdullah bin Husain bin Thahir ini luar biasa ibadahnya, sampai disebutkan di rumahnya dia sampai sekarang masih ada di Masileh, di Al-Ramut itu ada tangga menuju ke atas itu. Setiap anak tangganya itu sudah pernah dia menghatamkan Al-Quran di situ. Jadi Al-Quran itu dia hatamkan bukan cuma di tempat sholatnya dia, di anak tangganya itu semua sudah bekas hataman Al-Quran. Di pojok rumahnya hataman Al-Quran di situ. Zikirnya setiap hari 25.000 kali la ilaha illallah, 25.000 Allah Allah, 25.000 25.000 sholawat kepada Rasulullah SAW. Tapi gak habis waktunya, dia gunakan untuk baca Al-Quran juga, ngajar, kerja. Kok bisa seperti itu? Waktunya awal, berkah. Orang kalau jaga waktu, waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dikasih jam sama anaknya, Wah, ini saya berapa jam? Bagus nih jamnya. Saya taruh situ nak. Ini caranya lihat waktu seperti ini. Tapi jam-jaman dulu kan harus diputar, harus diputar. Anaknya pagi-pagi ke rumahnya banyak, jamnya nggak diputar, diputarkan sama anaknya. Besok datang lagi mati lagi jamnya karena nggak diputar.
diputarkan namanya, lama-lama anaknya capek. Ini saya punya tugas baru, mutar jamnya abah saya nih sekarang. Akhirnya dia bilang, wah ini harus diputar. Nah, ini barang kamu ini tidak mengatur waktunya abah, tapi menghabiskan waktu. Saya sudah tidak punya waktu lagi buat bekerja. Waktu saya ini sudah terjadwal dengan amalan-amalan saya. Tapi dia di antara munajatnya ya Rabbiha makna amal wa kasbuna kullu jalal lakinnana bika amal qahir ridha rahmah. Wahai Tuhan, ma makna amal wa kasbuna kullu jalal. Saya tidak punya harapan karena semua saya tidak punya amal dan ibadah saya semua lobang-lobang. Padahal ibadahnya begitu. Lakin nafika amal, tapi saya hanya punya harapan kepadamu, wahai Allah, yang bisa menghidupkan tulang yang hancur berserpihan. Wallahu a'lam. Saya terlalu panjang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa a'udzu. Yang punya keperluan boleh